Apakah kamu percaya dengan kuasa doa? Hari ini lewat renungan ini kita akan belajar banyak soal yang namanya doa yang aku percaya bisa sangat memberkati kita dan mempersiapkan kita untuk lebih lagi mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semuanya yang sudah Engkau berikan dan sediakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar, kami mau memperlengkapi diri lebih lagi supaya kami bisa semakin mengenal Tuhan dan semakin dipakai oleh Tuhan. Maka itu Roh Kudus kami minta, untuk 10 menit ke depan ini, biarlah Tuhan yang tuntun kami, bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk fokus, supaya kami juga bisa sungguh-sungguh diubahkan oleh firman yang sudah Engkau siapkan dan sediakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap benar kebenaran firman, kita sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, aku mau mulai dengan ayat Alkitab, yaitu dari Yeremia 33 ayat yang ketiga, di mana dikatakan, berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarmu. Aku akan beritahumu hal-hal luar biasa, yakni hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Kuncinya apa sih? Berseru ke Tuhan, berdoa. Maka akan ada begitu banyak hal, arahan yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Doa adalah cara kita meminta arahan dari Tuhan. Aku kasih sedikit perumpamaan. Teman-teman pernah nggak sih, misalnya teman-teman lagi pakai laptop, mau install sesuatu misalnya, tapi bingung gimana cara installnya. Jadi kamu telepon, mungkin seorang yang ngerti komputer, mungkin itu seorang ya di toko komputer atau teman kamu yang memang ngerti, dan dia kasih arahannya. Oh, langkah pertama kamu buka ini. Oh, oke, buka ini. Langkah kedua buka ini. Oke, buka ini. Habis itu apa lagi, Pak? Langkah tiga begini. Oke, begini. Oh, tapi kok seperti ini ya, Pak? Harusnya gimana ya, Pak? Kita nanya. Dan dia kasih jawab. Oh, itu kamu salah pencet. Coba back lagi. Nah, kamu pencet ini. Misalnya kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin gitu? Atau mungkin dalam hal lain, mungkin kamu memperbaiki sesuatu di rumah, dan yang ngerti papa kamu misalnya ada di luar kota, dan kamu telepon papa kamu, Pak, ini mau benerin mobil ini gimana ya caranya? Papa kamu kasih langkahnya satu persatu, terus kamu nanya lagi, papamu kasih tahu lagi. Pernah nggak? Mungkin pernah ya teman-teman ya, one way or another. Nah sama halnya ketika kita berdoa, itu kita lagi minta step by step dari Tuhan. Pas kita doa mungkin kita pengennya langsung, kita tahu segalanya dari A sampai Z. Tapi Tuhan ngerti, kita manusia ini otaknya terbatas. Kalau Tuhan kasih tahu A sampai Z sekaligus langsung, kita juga nggak akan ngerti, kita juga nggak akan mampu untuk melakukannya. Makanya Tuhan seringkali kita doa sekali, Tuhan kasih satu langkah pertama. Kita doa lagi, Tuhan kasih langkah berikutnya. Kita doa lagi, Tuhan kasih langkah ketiga dan selanjutnya. Makanya Tuhan mengajarkan kita pada 1 Tesalonika 5 ayat 17, pray continually. Tetaplah berdoa. Dan begitu banyak ayat lainnya Rasul Paulus mengingatkan, bertekunlah di dalam doa. Jadi teman-teman, doa seharusnya sesuatu yang kita lakukan secara konsisten sehari-hari. Bukan sekali-kali, melainkan sehari-hari. Bukan cuma doa satu kali, terus udah gak perlu doa lagi. No, kamu doa itu setiap hari. Bahkan bukan cuma setiap hari loh, tapi dalam satu hari pun berkali-kali. Sebegitunya setiap dari kita membutuhkan yang namanya Tuhan. Makanya kita akses Tuhan lewat ucapan doa. Dan teman-teman tahu gak sih, pada Yakobus 5 ayat 16b dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada sebuah cerita nyata yang aku suka banget. Adalah kisah dari seorang profesor bernama Profesor Orr, seorang profesor teologi. Dan waktu itu dia punya beberapa mahasiswi teologi, dan dia mau membawa para mahasiswi ini untuk pergi tamasya. Jadi akhirnya Profesor Orr bawa mereka ke rumah dari John Wesley. Nah John Wesley ini adalah seorang revivalist atau seorang pengkhotbah, pendeta yang memenangkan begitu banyak jiwa pada zamannya. Dan orang tersebut sudah meninggal cukup lama, jadi rumahnya itu dijadikan museum. Makanya Profesor Orr bawa ke rumah John Wesley yang sudah jadi museum untuk tamasya. Singkat cerita, sampai sana Profesor Orr nunjukin ruang tamunya dari John Wesley, ya anggapnya ruang belajarnya, ruang makannya. Bahkan akhirnya sampai ke ruangan yang paling penting, yaitu kamar dari John Wesley sendiri. Dan yang paling menarik dari kamar ini adalah di sebelah ranjang dari John Wesley ini, di bagian lantainya itu ada sebuah bantalan
Dimana pada bantalan ini ada 2 cekungan yang sangat dalam. Profesor Orr menjelaskan bahwa ini adalah tempat John Wesley biasanya berlutut dan berdoa. Saking seringnya dia berlutut dan berdoa, sampai-sampai membentuk cekungan yang sangat dalam seperti ini. Setelah dia menjelaskan semuanya, dia dan para mahasiswanya ini balik ke bus mau melanjutkan tamasya. Tapi ketika dia hitung, dia sadar ada satu mahasiswanya yang terhilang, gak ada di dalam bus. Jadi dia keluar lagi, dia masuk ke rumah John Wesley lagi. Dia lihat ruang tamunya, ruang perpustakaannya, ruang makannya gak ada. Sampai akhirnya dia sampai ke kamar dari John Wesley, dan ternyata disitulah si anak mahasiswanya itu berada. Mahasiswanya ini lagi berlutut di bantalan di tempat di mana John Wesley biasanya berlutut dan berdoa. Dan si anak ini dia lagi berlutut, dia buka tangannya begitu lebar dan begitu tinggi, dan dia berdoa ke Tuhan, Tuhan, maukah Engkau mengadakan revival, kebangkitan rohani bagi bangsaku? Dan maukah Engkau melakukannya melalui aku? Ketika Profesor Orr melihat hal itu, dia tersenyum. Diletakkan tangannya pada pundak dari mahasiswa yang tersebut dan mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Yang lain udah pada nungguin di bus. Dan di sana Billy Graham bangkit berdiri dan melanjutkan tamasyanya. Dan teman-teman, mungkin kamu udah gak jarang ya mendengar nama Billy Graham ini. Billy Graham adalah seorang revivalist, seorang penginjil yang sangat luar biasa. Di dalam sejarah Amerika dikatakan sebagai salah satu pendeta yang terhebat di dalam sejarah Amerika. Dan Billy Graham dan John Wesley ini, kedua revivalist ini, ternyata memiliki satu kesamaan ini. Yaitu mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan lewat ucapan doa. Dan itulah yang membuat pelayanan mereka luar biasa, menyelamatkan banyak jiwa, memenangkan banyak orang bagi kerajaan sorga. Karena mereka sungguh andalin Tuhan lewat doa dalam pelayanan mereka. Nah, kalau misalnya John Wesley dan Billy Graham aja sebegitu mengandalkan Tuhan lewat doa, bukankah aku dan kamu juga sangat membutuhkan Tuhan lewat doa dalam segala aspek kehidupan kita? Berdoalah kepada Tuhan, minta tuntunan dan kekuatannya bagi keluargamu. Bagi kamu yang lagi studi di sekolah atau kuliah, yang lagi bekerja, lagi bangun usaha, lagi menjalin sebuah love relationship. Andalin Tuhan di dalam segala aspek kehidupanmu, teman-teman. Karena kita sangat butuh Tuhan. Berdoa, lebih baik kebanyakan doa daripada kekurangan berdoa. Di dalam Alkitab begitu banyak kisah-kisah di mana keajaiban terjadi ketika seseorang berdoa. Kita tahu seperti Hana, dia berdoa ketika dia mandul, dan Tuhan kasih dia seorang anak. Kita tahu bagaimana Yosafat waktu itu menghadapi musuh yang begitu kuat. Kelihatannya mustahil menang, kelihatannya dirinya akan binasa. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan kasih hikmat dan kasih mukjizat, Yosafat menang tanpa mengangkat pedangnya. Kita melihat banyak kisah bagaimana Daud waktu itu, dia menyaksikan istri dan anak dari bangsanya sudah diculik sama musuh, kotanya sudah dibakar habis. Tapi dia berdoa, nanya ke Tuhan. Dan ketika dapat arahan dari Tuhan, dan Tuhan mengatakan, menjanjikan, aku bersamamu, Daud memperoleh kekuatan, maju berperang dan menang, memperoleh kembali istri dan anak-anak yang terhilang. Begitu pula dalam kehidupan setiap dari kita, ada kuasa di balik ucapan doa. Bayangkan kalau misalnya nih, aku kasih sedikit perumpamaan aja. Misalnya, kamu itu disediakan handphone paling mutakhir, teknologinya paling dahsyat, atau mobil yang teknologi yang paling luar biasa disediakan buat kamu. Tapi sampai kamu akhir hidup kamu, sampai kamu meninggoy, kamu gak pernah pakai. Kira-kira sayang banget gak sih? Bodoh banget gak sih? Sayang dan bodoh, bukan? Nah, sama. Bayangkan kalau misalnya kamu punya doa, sesuatu yang sebenarnya sangat amat luar biasa, tapi kamu gak gunakan atau jarang gunakan. Bukankah itu berarti diri kita yang bodoh, diri kita yang miss out sesuatu yang luar biasa? Dan kebenarannya Tuhan disediakan doa yang luar biasa ini, yang membuat kita bisa mengakses Tuhan yang merupakan sumber keajaiban. Bukankah sudah sepatutnya kita bukan sedikit menggunakannya, melainkan banyak menggunakannya? Ketahuilah, prayer is very very powerful. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali akan betapa pentingnya dan akan betapa luar biasanya ucapan doa itu. Bantu kami ya Tuhan, ingatkan kami
supaya kami bisa sungguh-sungguh berdoa dalam keseharian hidup kami sebagai bentuk kerendahan hati yang mengatakan, Tuhan, we cannot do anything without you. Kami gak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Maka itu kamu akses Engkau lewat ucapan doa. Bapak yang baik, aku berdoa agar setiap orang yang hadir hari ini, yang dengar video ini, Tuhan yang tuntun terus ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam bisnis mereka, di dalam pelayanan ministry mereka. Mereka sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Kau yang berikan terobosan buat mereka. Kau berikan penghiburan dan ketenangan. Berikan kebijaksanaan dari surga, sehingga setiap langkah mereka dipenuhi oleh ketenangan dan juga oleh kemenangan. Kami bersyukur untuk momen ini, kami bersyukur untuk renungan ini. Yang percaya Engkau yang akan memandu kami dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Dan jangan lupa, aku pengen ajak kita untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan untuk support channel ini, dan supaya kamu bisa jadi saluran keselamatan bagi yang lain, share renungan video ini kepada teman, keluarga, grup-grup WhatsApp yang ada, supaya banyak orang juga yang bisa semakin mengalami kasih Tuhan lewat renungan-renungan yang ada. God bless you, maju terus, dan sampai jumpa di renungan di esok hari. Bye-bye semuanya.